Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan materi pembahasan, yaitu materi mata pelajaran PPKN kelas 11 atau kelas 2 SMA SMK sederajat bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun sub pokok pembahasannya tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, materi pembahasan dalam video ini salah satunya adalah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bagaimanakah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia? Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, yaitu melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman hak asasi manusia liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Nah, keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Adapun wewenang Komnas HAM yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang selanjutnya menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir dari wewenang Komnas HAM yaitu memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan ya. Yang kedua, upaya pemerintah dalam penegakan HAM yaitu pembentukan instrumen HAM. Nah, instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Nah, instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ya.
Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang selanjutnya, upaya pemerintahan dalam penegakan HAM itu yaitu pembentukan pengadilan HAM. Maksud dari pembentukan pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Adapun pembahasan terakhir yaitu tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, ya. Nah, dalam pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, salah satunya yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Nah, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, terus juga memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Sedangkan yang selanjutnya yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing, ya. Nah, itulah beberapa upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seseorang tidak dapat menikmati hak dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.
Nah, bagaimana cara mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menghindarkan diri kita dari sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri ya. Nah, seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun cara tersebut melanggar hak orang lain ya. Nah, sekian materi dari saya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen, bagikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.